Ya, selamat datang di channel YouTube saya. Hari ini saya akan memperkenalkan sebuah aplikasi yang mempelajari tentang jaringan distribusi air atau kita sebut dengan jaringan pipa, yaitu aplikasi Epanet 2.2. Baik, aplikasi ini itu kemarin saya gunakan untuk mengerjakan skripsi saya. Seperti ini aplikasinya, teman-teman boleh lihat. Aplikasi Epanet 2.2 ini adalah aplikasi bisa dibilang manual, karena kenapa semua penginputannya itu masih sangat manual sekali. Nah, di Epanet 2.2 ini ada beberapa komponen yang harus teman-teman pelajari untuk menggambarkan jaringan pipa. Komponen yang pertama yaitu node, atau kita bisa bilang juga junction. Junction atau node ini adalah titik sebuah sambungan pipa, atau bisa kita masukkan sebagai titik pengukuran. Nah, ini gunanya untuk memasukkan elevasi. Bisa kita lihat di sini ada junction ID-nya, nodenya misalnya kita kasih kode N1. Kemudian ada koordinatnya, ini koordinat kita ambil lewat pengukuran, entah itu pengukuran teodolit, entah itu pengukuran GPS, Garmin, terserah teman-teman. Nah, untuk elevasinya itu nanti teman-teman lihat sesuai dengan GPS-nya teman-teman, atau ada sekarang yang kita pakai itu Trimble. Kalau di kampus saya pernah pakai Trimble. Elevasi misalnya kita masukkan elevasinya itu adalah di ketinggian 800 meter ya. 800 meter. Nah, koordinatnya ini oke. Nah, kalau misalnya kita sudah isi langsung saja close, itu sudah tersimpan otomatis. Itu junction. Nah, kalau misalkan ya, selain junction apalagi ya, ini adalah reservoir. Oke, ini reservoir. Reservoir ini itu bisa kita bilang bak atau penampungan ya, bisa juga. Nah, bak ini ada terserah ini sebagai penampungan di pengolahan air bersih di IPA, instalasi pengolahan, atau di tempat penampungan sebelum nantinya disebarkan ke daerah layanan. Nah, itu reservoir. Jadi total head di sini itu adalah elevasinya. Misalnya tadi elevasinya itu adalah 800, taruh juga 800 bisa, atau elevasinya terserah berapa begitu. Nah, setelah reservoir ada tank. Tank ini itu dia tandon. Jadi kalau misalkan teman-teman punya tandon di rumah bisa dimasukkan. Tapi kalau misalnya kita menggambar jaringan, biasanya tank ini tidak digunakan karena tank ini lebih spesifik ke bangunan gedung atau perumahan, bisa juga. Ini kayak semacam sudah detail sekali sampai ke terperincinya. Tapi kalau untuk penggambaran jaringan secara luas atau secara jaringan secara utuh dari instalasi dari sumber air, ini tank jarang digunakan. Nah, kemudian setelah tank ada pipa. Nah, pipa ini digunakan untuk menghubungkan entah itu node ke node atau node ke reservoir, bisa juga. Nah, di pipa ini hal-hal yang perlu diatur itu paling pertama adalah panjangnya. Panjang ini diambil dari hasil pengukuran di lapangan ya teman-teman. Kemudian diameternya ini dalam satuan mili. Diameternya itu, panjangnya tadi dalam satuan meter. Ini satuan mili. Nah, ini diameter, misalkan dia diameter berapa inci, tinggal teman-teman konversi ke mili. Nah, perlu juga ketahui bahwa ada macam-macam pipa. Ada pipa stainless atau lebih dikenal dengan GIP. Ada juga HDPE atau pipa plastik yang mirip karet itu. Nah, kalau ada juga pipa
PVC atau pipa biasa. Itu semua roughness-nya atau kekasarannya itu beda-beda teman. Kekasaran itu yang bagian dalam pipa ya. Nah, itu semua benar-benar tidak sama, tergantung ya. Misalkan biasanya GIP itu kekasarannya 120 stainlessnya. Kalau PVC biasa 110. Kalau HDPE biasanya 130. Nah, ini yang standar yang saya tahu ya teman-teman. Oke, selain itu apalagi ada pompa. Pompa ini bertujuan untuk menaikkan tegangan, menaikkan pressure dari, misalkan teman-teman punya elevasi awal itu 700, kemudian mau pompa airnya ke 800, maka perlu pompa karena air tidak bisa naik tanpa pompa dari elevasi 700 ke 800. Nah, pompa dan pump di sini itu menggambarkan tentang pressure ya, bukan langsung airnya yang dipompa, airnya yang langsung kelihatan, tapi pressure-nya. Nanti saya contohkan. Nah, kemudian ada setelah itu valve. Nah, valve ini gunanya untuk membuka atau menutup aliran air. Nah, di sini ada diameternya, ada juga panjangnya, ada sorry. Valve. Ya, ini valve. Valve-nya ada, itu ada diameter, kemudian ada settingnya juga, kemudian ada statusnya, fix status, ada open atau close, bisa juga. Nah, itu. Oke. Kalau setelah itu teman-teman sudah tahu, ini kemudian ada teks lah, bisa taruh label, misalkan pump. Nah, seperti itu. Oke, ini adalah hal-hal mendasar di ya. Ini hal mendasar dari aplikasi ARPANET 2.2. Oke, untuk lebih jelasnya saya boleh gambarkan bagaimana caranya menggambar di ARPANET. Terus saya buka baru. Oke. Nah, misalkan sekarang kita punya layar kosong. Di sini node 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke. Contohnya misalkan ini adalah konturnya teman-teman. Nah, kita tinggal mulai saya dari sini. Junction 1 misalkan dia di elevasi 150 meter dari permukaan laut ya. Oke. Basement ini itu kebutuhan airnya teman-teman. Misalkan di situ ada orang langsung cabang titiknya atau tidak, langsung ada keran di situ. Ini basement kebutuhan airnya. Itu tergantung jumlah penduduk. Akan saya jelaskan lain kali. Nah, kemudian 150 misalkan kita kasih naik dia di 170. Di sini 100, turun lagi 165. Kemudian di node 4 kita ganti jadi 175 lagi, naik lagi. Kemudian di sini agak naik lagi elevasinya, misalkan 180. Kemudian di sini turun 178, di sini naik misalkan dia 190. Nah, kemudian kita taruh reservoir di sini, kemudian taruh juga di sini. Oke. Nah, misalkan di sini reservoirnya itu total headnya, ketinggiannya itu 150 meter. Oke. Nah, kita coba gambarkan. Paling pertama itu kita pompa dari reservoir. Itu tentu kita harus pakai pompa ya teman-teman. Karena kenapa? Elevasi reservoir ini 1. Wah, kita belum isi elevasinya.
reservoir 1 dengan reservoir 2 itu beda. Misalkan di reservoir 1 kan 150, di reservoir 2 itu 200 contohnya. Oke. Nah, pertama-tama kita pasang pompa dulu ya dari reservoir 1 ke titik node 1. Nah, itu. Oh ya, kita ubah ini 8 jadi reservoir 1. Ini kita ganti jadi reservoir 2. Oke. Nah, ini pompanya pompa 1. Nah, kita pump 1. Nah, kemudian dari titik ini kita pasanglah pipa 1 titik 1 ke titik 2, kemudian titik 2 ke titik 3, titik 3 ke titik 4, dan seterusnya. Nah, kemudian di pipa ini kita masukkan diameternya. Kalau diameter 200 itu saya pakai 200 ya, karena ini penggambaran jaringan besar. Jadi kita pakai PVC saja ya teman-teman. Berarti kita masukkan 110. Oke. Nah, supaya ini ke sana tidak diedit lagi, kita langsung copy saja. Copy baru tempel, paste, sini paste, sini paste juga, sini paste, di sini juga paste, di sini paste. Nah, oke. Setelah itu kita coba jaringannya. Bagaimana caranya? Kita coba di bagian running sini. Running was successful si status. Kalau misalkan perintahnya seperti ini, unsuccessful artinya ada masalah ya teman-teman. Kita bisa lihat masalahnya itu apa. Open. Oh iya, masalahnya itu di panjang pipanya ya teman-teman, lengthnya. Oke, misalkan panjangnya ini adalah 100. Oh ya, ini panjangnya tidak serta-merta ya teman-teman, ada perhitungannya. Perhitungannya itu diambil dari pengukuran, entah itu hydraulik kah, GPS kah, atau simbol kah. Lain kali saya bisa aja. Oke, oh ya, nanti kita coba lain waktu kita belajar sama bagaimana cara pengolahan data ukur. Nah, kita kasih rata saya dulu ya, panjangnya 100. Oke, setelah itu kita running was unsuccessful, berarti masih ada masalah ya teman-teman. No head curve. Oh ya, pompanya. Nah, pompa itu teman-teman dia butuh pompa curve. Nah, karena itu kita perlu masukkan di sini, kita pilih di bagian sini ya. Pompa pumps itu ada kurvas. Nah, di sini kita tambahkan satu dalam pompa itu teman-teman, yang paling penting itu adalah flow dengan head. Flow-nya itu berapa aliran yang dialirkan oleh pompa. Misalnya kita masukkan di sini 14. Satuannya itu meter volume per second-nya, meter kubik per second. Nah, kemudian head-nya itu satuan meter. Head-nya kita masukkan, contohnya kita pakai pompa dengan head 60. Sorry. Oke. Nah, setelah itu dari kurva pumpnya kemudian kita kasih masuk tadi labelnya tadi kan 1 ya. Oke, 1. Nah, setelah itu kita coba running. Running was successful. Jadi suksesnya teman-teman. Bagaimana cara kita melihat presumnya itu? Kita tinggal klik ini tabel.
kemudian kita lihat entah itu kita lihat nodenya kah. Kalau node kita berarti cek pressure ya. Kalau kita network links itu kita cek kita cek ini kecepatan, bisa juga diameter pipa dan lain segala macamnya, flow-nya juga, velocity-nya. Intinya di sini yang paling penting itu adalah velocity. Oke, kalau untuk di pipanya, kemudian di node network-nya itu kita cek di kolom. Kita paling perlu itu pressure sama head. Oke. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi junction 1 head-nya sekian, kemudian pressure-nya sekian gitu. Nah, jadi di sini kita bisa lihat di junction 1 pressure-nya masih ada 51 ya, karena dipompa tinggi jadinya. Kemudian di semakin meninggi itu pressure-nya semakin berkurang. Makanya kalau kita memompa itu dari dataran rendah ke dataran tinggi, itu biasanya airnya masih banyak di dataran rendah kalau sudah sampai di dataran tinggi ya, karena ya itu pressure-nya berkurang, tegangannya berkurang. Oke, kalau sudah seperti ini kita tinggal blok, kemudian kontrol copy, kemudian masukkan di Excel. Sorry ya. Oke, kontrol copy, kemudian masukkan di Excel. Sorry. Karena bukan kontrol copy ya teman-teman, di sini ada salin, mana salin? Nah, ini salin copy. Oke, chillboard salinannya. Kemudian di sini kita kontrol V. Nah, muncul seperti ini. Nodenya ada, headnya ada, pressure-nya juga ada. Jadi lengkap. Kemudian bagaimana kalau misalkan kita cek di pipanya? Tinggal pilih kolom lagi, network links, kemudian pilih saja yang penting-penting kayak flow dan velocity, itu paling penting ya. Kemudian kemudian blok, kemudian salin, copy, Nah, di sini kita pas di sini. Nah, ini. Jadi ada flow-nya liter per second. Oh ya, tadi flow-nya itu semuanya dalam 1 liter per second ya, bukan meter kubik. Sorry. Liter per second. Kemudian velocity-nya ada. Jadi di sini kita bisa lihat velocity-nya itu 0,5. Oke, semuanya itu kecepatannya 0,5. Jadi kecepatannya konstan. Kenapa konstan? Karena di titik itu tidak ada pengambilan ya teman-teman. Jadi kecepatan di pipa 1 sampai selesai itu sama semua. Kemudian flow-nya itu sudah kentara kelihatan. Kemudian kita mau tahu berapa air yang masuk di reservoir ini. Caranya itu kita cek di sini. Net inflow ada 16,68 liter per second. Jadi kalau misalkan kita kalikan itu 1 jam itu kali 3.600 berarti ya. 3.600 kali ini ya, sebanyak itulah yang masuk ke dalam reservoir dalam waktu 1 jam. Oke, itulah penjelasan singkat saya tentang Epanet, dan akan lebih saya jelaskan lagi di video selanjutnya mengenai penggambaran secara total. Dan saya lihatkan saya dulu contohnya. Ini adalah penggambaran saya. Jadi kemarin saya melakukan penelitian tentang jaringan Ethernet. Nah, seperti ini. Jadi ini adalah IPA-nya. Di sini saya menggunakan kurva POM sebelum masuk ke pompa. Valve. Saya pasang dulu valve sebelum masuk di pompa. Saya pompa pakai 3 pompa ya teman-teman, karena elevasinya itu sampai 200 meter. Perbedaan tingginya 200 meter, wah luar biasa ya. Kemudian ada juga jaringan ke sana. Makanya kita pasang valve di sini. Kalau misalkan kita butuh airnya cuma ke sana, kita tutup valve-nya di sini ya. Jadi
di sini bisa kita tutup valve-nya. Kayak begini, open statusnya bisa kita tutup. Close. Kemudian juga jaringannya ke sana, berarti ini. Kemudian di sini karena airnya tidak bisa sampai ke sini teman-teman ya, makanya saya tambahkan kemarin booster pump. Jadi waktu di tapping sini saya tambahkan booster pump dengan 2 pompa, tapi saya operasikan secara bergantian. Salah satunya saya close ya. Ini open, pompa optimalisasi 1, kemudian satunya itu saya close. Kemudian pas sampai reservoir di sini juga belum sampai ke atas, makanya saya pompa lagi. Sini saya pompa. Ada 2 juga pompa di sini. 2 pompa ini beroperasi ya teman-teman. Kemudian sampai di atas sini. Nah, dari sinilah reservoir paling tinggi 925 ya teman-teman. 925. Kemudian dari sini kita alirkanlah ke daerah layanan. Jadi semua ini titik ini adalah rumah-rumah warga ya teman-teman. Cuma setiap satu titik itu ada 10 rumah, ada yang 15, ada yang 20. Nanti kita ajarkan bagaimana cara pengelompokannya. Oke. Sekian dulu tentang penjelasan singkat mengenai Panet. Terima kasih telah menonton dan jangan lupa subscribe di channel Ade Masode. Terima kasih.